Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian kelas 5? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kelainan dan cara memelihara alat gerak pada manusia. Ya, setelah kita sebelumnya sudah membahas tentang rangka dan persendian ya, yang termasuk daripada alat gerak pada manusia. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kelainan dan penyakit alat gerak manusia atau penyakit tulang. Yang pertama ada retak dan patah tulang. Nah, di sini yaitu kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh benturan keras. Biasanya untuk retak dan patah tulang itu terjadi akibat kecelakaan. Ya, ketika jatuh dari motor atau mobil, kemudian terjadi benturan, ada peretakan dan patah tulang, atau mungkin bisa juga karena jatuh ketika terpleset dan lain-lain. Yang kedua ada rakitis. Ya, rakitis di sini diakibatkan karena kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Nah, ini yang berperan penting dalam pembentukan atau dalam kesehatan tulang. Yang selanjutnya akibatnya di tulang tidak tumbuh normal dan dapat membentuk tulang kaki bengkok seperti huruf O dan X. Nanti kita lihat gambarnya setelah ini. Yang ketiga ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ya, apa itu yang tiga? Skoliosis adalah kelainan tulang punggung ke arah samping tubuh. Lordosis sama kelainan tulang punggung ke arah depan tubuh bedanya. Dan kifosis juga kelainan tulang punggung tetapi ke arah belakang. Jadi bedanya di situ, samping, depan, dan belakang. Dan terakhir osteoporosis, yaitu penyakit menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan kalsium dan fosfor, menyebabkan tulang mudah nyeri dan patah saat jatuh. Oke, kita lihat gambarnya. Yang pertama retak dan patah tulang, ya seperti ini gambarnya. Retak ketika misalnya kena benturan keras, jatuh, misalnya kecelakaan motor. Nah, ini ada gambarnya itu retak seperti yang ketiga ini, retak dan patah. Lebih parahnya lagi yang gambar terakhir, yang gambar kelima. Sini ada patah tulang. Nah, ini kelainan atau penyakit pada tulang yang pertama seperti ini. Yang kedua ada rakitis. Ya tadi ya, karena kekurangan gizi, kalsium, fosfor, dan vitamin D. Nah, seperti ini bentuknya. Yang A itu bentuknya normal, jadi kaki yang normal seperti ini, tegak. Ya. Yang kedua membentuk huruf O seperti ini. Yang B, ya, jadi membentuk huruf O. Yang ketiga, yang C, dia membentuk huruf X. Nah, ini termasuk daripada kelainan. Ya, mungkin kamu juga pernah lihat ya, ada misalnya yang jalannya seperti yang B dan yang C. Itu kelainan yang disebut dengan rakitis. Selanjutnya yang ketiga itu ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, tiga ini kelainan yang terjadi pada tulang punggung. Nah, ini contohnya ya, bisa kita lihat. Jadi tulang punggungnya memiliki kelainan. Yang pertama skoliosis, yaitu ke arah samping, membentuk huruf S. Ya, skoliosis ke arah samping. Dan lordosis yang ini ke arah depan. Sebaliknya, kifosis ke arah belakang. Nah, ini biasanya terjadi untuk seumuran kamu, seumuran SD itu, seumuran sekolahan, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, itu karena terbiasa ketika menulis ya di kursi misalnya, dia misalnya biasa nulis miring, badannya miring. Nah, itu bisa berakibat atau berpotensi untuk kelainan skoliosis ya, ke arah samping. Ada juga yang misalnya dia nulisnya bungkuk, ada juga yang terlalu membusung ke depan. Nah, itu juga kurang baik ya, termasuk ketika misalnya berjalan. Ada yang berjalan bisa bungkuk ke depan, ada yang berjalannya tegak, ada yang berjalannya membusung ke depan. Nah, itu dapat mengakibatkan adanya kelainan pada tulang punggung kita.
Dan terakhir ada osteoporosis. Nah, di sini terjadinya rapuh ya. Jadi kepadatan tulangnya menurun. Kita bisa lihat di sini ada tulang yang normal, yang sehat. Yang sebelah kiri itu tulang yang normal, yang sehat, dan yang sebelah kanan itu yang mengalami osteoporosis. Ya, kepadatan tulangnya itu udah mulai rapuh, mulai menurun, jadi kurang padat lagi. Dan ini biasanya terjadi di orang tua yang sudah tua, itu rentan terjadi osteoporosis. Nah, itu adalah kelainan-kelainannya. Sekarang yang kedua, cara untuk memelihara kesehatan alat gerak supaya apa? Supaya kita terhindar daripada kelainan yang tadi, ya, yang 4 tadi. Yang pertama, duduklah dengan posisi yang benar, badan tegak, terutama ketika kita sedang belajar. Ya, belajar di kelas, misalnya sedang menulis, nah itu usahakan badan tegak, tidak bungkuk atau miring. Nah, itu bisa berpotensi untuk mengalami kelainan yang tadi, ya, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Selanjutnya, makan makanan bergizi yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Ya, adapun makanan bergizi itu seperti apa? Susu misalnya, tempe, tahu, karena produk daripada kacang kedelai ya. Kedelai pun kacang-kacangan termasuk bagus, mengandung fosfor. Juga daging ayam bagus, kan mengandung fosfor, dan juga jeroannya. Dan tahu ya, seperti misalnya otaknya, kemudian hati. Nah, itu hati bagus untuk tulang karena memiliki fosfor yang cukup tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu berdiri dengan postur tegak. Nah, ini ketika kita berjalan, ketika kita berdiri, usahakan tubuh kita tegak. Karena berjalan itu termasuk kebiasaan kita sehari-hari, ya. Terbiasa jalan, bahkan dari misalnya bangun tidur pagi-pagi, ketika kita mau keluar rumah, atau misalnya bahkan ke kamar mandi, atau mau beribadah, itu kan pasti kita berjalan. Nah, itu karena kebiasaan berjalan itu, biasakan kita postur tegak, ya, berdiri tegak. Kalau misalnya udah terbiasa bungkuk, nah itu akan terbiasa di rumah, di sekolah, di tempat umum akan bungkuk, dan itu lama kelamaan tulang punggung kita pun akan membungkuk. Nah, itu kurang baik ya untuk kesehatan tulang. Selanjutnya, bawalah beban yang seimbang antara bahu kanan dan kiri. Nah, ini biasanya ketika kita sedang membawa tas, ya. Kita bawa tas sekolah, usahakan seimbang. Jadi ketika bawa tas, kamu jangan tasnya cuma sebelah. Misal bawa tas ini berat, ada bukunya banyak, taruh cuma di kanan doang, misalnya satu doang di bawah-bawah. Nah, itu kurang sehat ya, karena bebannya nggak seimbang. Yang kanan terbebani, yang kiri enggak. Nah, itu kurang sehat juga. Dipakai seperti biasa saja, biasa, dan bawa alat seperlunya. Kalau nggak perlu bawa nggak usah. Nah, itu untuk memelihara tulang kita ya. Dan selanjutnya yang kelima, tidurlah dengan terlentang atau miring, ya. Itu juga termasuk untuk memelihara kesehatan alat gerak. Dan terakhir, berolahraga secara teratur. Nah, tentu ya, itu kita harus usahakan setiap pagi atau sore itu olahraga, ya, supaya badan tetap sehat. Apalagi sekarang sedang pandemi ya, kamu tetap jaga kesehatan di rumah, makan makanan yang teratur, usahakan ditambah dengan misalnya suplemen atau vitamin dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan pada pembahasan kali ini. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Setelah itu latihan dan ulangan harian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.